Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan kembali kepada kita nih. Kata beliau, wa iyyaka an tuksira qalba muslimin, dan hati-hatilah jangan sampai kamu menyakiti hati orang muslim biraddi soniatihi, dengan cara menolak dari kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Jadi kita disuruh jaga benar, jangan sampai kita menyakiti hati orang Islam lainnya, yaitu dengan cara menolak kebaikan-kebaikan yang dia berikan kepada kita. Kayak kemarin tuh diajarin. Jadi kalau ada orang ngasih sesuatu kepada kita, tolonglah diterima. Jangan diapain? Jangan ditolak. Nah begitu. Ya, karena mungkin dia pengen bener memberikan sesuatu. Ya, nah kita kalau kita tolak, nah itu takutnya menyakiti, menyinggung perasaan orang tersebut. Nah ini yang kagak boleh. Menyakiti orang lain itu berdosa, walaupun dengan cara seperti itu. Ada orang memberikan sesuatu kepada kita, tiba-tiba kita nggak mau ambil. Ini saya udah banyak punya, nggak usah. Nah nggak boleh. Walaupun sebenarnya kita di rumah udah punya, udah banyak yang begitu, tapi ketika orang tersebut datang memberikan sesuatu, tetap kita terima. Alhamdulillah. Kita ucapkan jazakumullah khairan kasiro, jazakumullah ahsanal jaza. Tuh begitu. Nah orang yang ngasih juga senang. Alhamdulillah. Nah nanti ibu, seandainya kita di rumah ada banyak yang begini, kita mau menyerahkan lagi ke orang lain, mau menghadiahkan, boleh nggak kira-kira? Boleh. Tapi kalau bisa jangan ketahuan sama yang ngasih, gitu, nggak enak. Nah begitu. Ya jadi kalau bisa kita udah terima dia udah dapat pahala. Nah sesuatu saat kalau memang barang itu kita tidak perlu, kita pengen memberikan kepada orang lain, boleh, nggak apa-apa. Tetapi tetap kita tidak menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Itu ajaran Islam begitu. Ya, jadi kalau ada orang datang memberikan sesuatu, terima aja dulu dah, terima. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, nah begitu. Jangan kita tolak. Karena dengan kita sebab menolak, takutnya nanti menyinggung perasaan orang tersebut. Kan orang kadang-kadang macam-macam hatinya. Ada yang perasaannya sering kesinggung aja, udah mau kesinggung, emang kalau dari gua lu kagak mau dah. Nah begitu. Takutnya begitu doang. Menyinggung perasaan itu yang nggak boleh. Ya itu namanya ayyuk sirok qalbah, dapat memecahkan ya hati orang lain. Nah dalam Islam tuh ya tidak dibolehkan seperti itu. Ya. Wa anta 'alama annal wasila ilaika ala yadaihi innama huwa minallahi haqiqatan. Dan perlu kamu ketahui bahwasanya orang yang telah sampai kepada kamu ala yadaihi atas, yaitu dengan perantaran dua tangannya, innama huwa minallahi haqiqatan, sesungguhnya itu sebenarnya pemberian secara hakikatnya dari Allah. Sebenarnya itu hakikat pemberian itu dari Allah. Cuma kita kan nggak tahu. Rezeki bu udah ditentuin sama Allah. Cuma jalannya kita nggak tahu. Mungkin aja ada orang datang siang-siang jam 11, assalamualaikum, bawa makanan. Itu mungkin rezeki memang Allah yang kasih, tapi melalui orang yang tadi memberikan salam, membawakan sesuatu kepada kita. Nah makanya kita terima. Hadza ya rizkun minallah. Ini rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ibu. Ya jadi pada dasarnya orang yang sampai itu sebenarnya yang ngirimin tuh Allah. Kita nggak tahu rezeki itu datangnya, kita nggak tahu dari mana.
Makanya ada istilahnya warazaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Kita nggak tahu ini rezeki dari mana. Ya, ibu kadang-kadang nggak percaya, Ustaz, masa saya bisa berangkat umroh? Tuh, saya kagak habis pikir. Nah, itulah rezeki dari Allah. Ya, mungkin ada yang bayarin, tapi sebenarnya itu rezeki dari Allah. Emang Allah yang bilang, nih rezeki kamu umroh dari sini. Ada orang pergi haji, nggak tahu-tahu juga, tiba-tiba berangkat aja. Nah, itu kenapa? Itu juga namanya rizkun minallah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya yang nentuin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nih sebenarnya cuma menjemput rezeki, bukan mencari sebenarnya. Sebab memang rezeki udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ini ayat biar supaya kita yakin, ibu saudara, ya, bahwa Allah sudah menjamin rezeki kepada setiap makhluknya yang melata di permukaan bumi ini. Jadi kita sebagai manusia udah dijamin rezekinya. Jangankan kita, cecek tubuh cecek, makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk bisa terbang, cecek bisa terbang enggak? Enggak. Tapi cecek tetap gerak sana, gerak sini, jalan sana, jalan sini. Tiba-tiba nanti nyamuk datang, hap, lalu ditangkap. Itu kan namanya rezeki ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya ada yang bilang, satu makalah bilang al harokatu barokah. Gitu. Al harokatu barokah. Jadi bergerak, berjalan itu memunculkan nilai keberkahan. Makanya coba lihat, saat ibunda Siti Hajar itu mencari air, ya, ketika bayinya Nabi Allah Ismail saat itu kehausan, tapi Allah nggak langsung ngasih begitu aja, ya, tapi Siti Hajar perlu usaha dulu. Ada namanya sa'i. Tuh, sa'i artinya apa? Usaha. Allah nggak langsung ngasih. Ya, walaupun rezeki udah dijamin sama Allah, cuma kita suruh usaha dulu, usaha. Tuh, Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, dari Bukit Marwa ke Bukit Sofa, Marwa, Sofa, Sofa, Marwa, sampai berapa kali, Bu? 7 kali. Sampai 7 kali baru Allah lihat, oh udah usahanya udah full, udah sempurna, udah 7 kali, baru muncul air Zam-Zam di dekat kaki Nabi Allah Ismail alaihi salam. Tuh begitu ya. Jadi air Zam-Zam keluar. Ibunda Siti Hajar melihat girang, dibilang Zamzami, Zamzami, Zamzami. Apa artinya Zamzami? Kumpul, kumpul, kumpul. Akhirnya itu air Zam-Zam udah kemana-mana, kumpul di situ. Akhirnya membuat lubang, maka disebutlah Bi'ru Zamzam, sumur Zam-Zam. Kalau saya tanya nih Bu, kira-kira orang biasanya bikin sumur dulu baru keluar air, apa air dulu baru sumur? Biasanya bikin sumur dulu, kita gali baru keluar air. Tapi Zam-Zam air dulu, bener nggak? Air dulu, air. Nah baru kata ibunda, ya Siti Hajar, Zamzami, Zamzami, kumpul, kumpul. Itu air nggak kemana-mana, membuat lobangan jadi sumur Zam-Zam. Tuh begitu. Ya, jadi makanya rezeki itu udah dijamin sama Allah. Kadang-kadang kalau ada orang datang ke rumah, ya menghantarkan sesuatu, itulah rezeki dari Allah. Hakikatnya itu pemberian dari Allah. Cuma caranya ada orang yang ya Allah perintahkan, tuh lu datang ke sono. Nah begitu ya. Yang kagak dijamin kita sorga. Allah nggak menjamin kita sorga. Ya kita suruh cari sendiri sorga. Nah seperti itu. Tapi kalau rezeki
udah dijamin. Kalau sorga itu belum dijamin kita. Nggak ada yang menjamin kita masuk sorga, nggak ada. Ya, tetapi kita disuruh berusaha ya dengan cara beramal. Nah begitu. Walaupun nanti amalan tidak menjadikan jaminan kita masuk ke dalam surga, yang pada akhirnya rahmat dan kasih sayang Allah yang benar-benar yang bisa membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah makanya kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, wa anta'lama annal wasila ilaika ala yadaihi innama huwa minallahi haqiqatan. Tuh begitu. Jadi bahwasanya kamu harus tahu ya, orang-orang yang sampai kepada kamu melalui dua tangannya dia datang, innama huwa minallahi haqiqatan, sesungguhnya itu sebenarnya hakikatnya yang ngirimin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang ada orang astagfirullahaladzim, Masya Allah saya nggak habis pikir, tiba-tiba kok saya lagi kepengen ini, kok ada yang datang assalamualaikum. Nah begitu. Nah itu Allah terima tuh doa kita. Ya tiba-tiba ada aja. Ya Allah lagi pengen bandeng, yang bawain assalamualaikum, bandeng dapat 2 ekor gede-gede banget. Ya, nah begitu. Ya, nah ini artinya apa? Artinya memang Allah sudah memberikan rezeki dari situ. Ya, ibu nggak beli bandeng, mantunya bawain ya. Tuh kan namanya Allah udah kasih rezeki. Nah seperti ada tetangga yang bawain ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh yang dikatakan innama huwa minallahi haqiqah. Itu sebenarnya hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama huwa wasitatun muskhiratun makhurun, dan sesungguhnya itu merupakan wasitoh sarana musakharun yang sudah ditaklukkan, makhurun yang sudah dipaksakan. Itu emang kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hamba-hamba Allah yang ditunjuk tuh ya, digerakkan sehingga bisa datang ke rumah ibu, ke rumah seseorang, ya dia memberikan sesuatu. Itulah namanya rizkun minallah, rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu syai'un min ghairi mas'alatin wala istisrafi nafsin faraddahu ya fa innama yarudduhu 'ala Allahi. Ada hadis Nabi bilang begini ibu, kalau seandainya ada ya sesuatu yang datang kepada orang tersebut tanpa dia minta-minta, dia ngemis-ngemis, ada yang memberikan sesuatu kepada dia tapi dia nggak minta, dia kagak ngemis ya, lalu ditolaknya, dia kagak terima, fa innama yarudduhu 'ala Allah, berarti dia menolak dari Allah. Tuh begitu. Kita kagak ngemis, kita kagak minta-minta, tapi ada orang datang membawakan sesuatu, ya itu rizkun minallah, rezeki dari Allah. Jangan ditolak. Kalau ditolak berarti dia menolak rezeki yang sebenarnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Wa firraddi afatun azimatun, dan di dalam menolak itu ada bahaya yang sangat besar. Nah seandainya kita menolak juga takutnya bahayanya besar juga. Takut nanti menyinggung perasaan orang. Udah terima aja, terima. Nah masalah nanti kita suka atau enggak lain lagi. Yang penting kita terima. Kita ucapkan kebahagiaan. Gimana, enak enggak? Enak, begitu aja. Jangan kita beneran banget, oh kagak enak, asin banget sayurnya. Tuh, jangan, enggak boleh. Ya, dimakan enggak tuh? Alhamdulillah udah dimakan. Begitu. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain dari kata-kata ucapan aja itu udah sodako, ibu. Idkhalus surur sodako. Idkhalus surur sodako. Begitu kata Nabi. Memberikan kegembiraan kepada orang lain itu nilainya udah sodako. Jadi kita tuh kalau dibagi sesuatu kemudian besok ketemu lagi, tuh gimana tuh bu, yang kemarin saya bawain enak enggak? Jangan bilang wah gue kagak makan. Nah jangan begitu, sakit hatinya tuh begitu. Ya Allah tuh orang begitu amat tuh. Ini mulut penting
Ya, begitu. Ketika ditanya, gimana? Alhamdulillah ya Allah. Kamu pakai repot-repot banget. Bahasa penting, Bu. Begitu. Ucapkan alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Walaupun itu sayurnya pahit banget, jangan bilang pahit di depannya. Ya, alhamdulillah. Syukuri itu. Ya, itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi ternyata memang kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Tuh kadang-kadang dia kurang bersyukur juga. Ya, ada tetangga bawain bilang begini, sedikit banget bawainnya. Tuh. Enggak bersyukur dia. Dia dibawain apapun bentuknya, sedikit atau banyak, udah syukuri aja, alhamdulillah. Dia berarti masih ingat. Nah, kita diajarin supaya nanti bagi lagi. Ya, kita kalau punya tetangga ada sesuatu kita bagi ke tetangga. Nah, begitu. Nah, kalau kita dibagi sama tetangga, apapun yang kita terima, syukuri. Alhamdulillah. Orang Nabi ngajarnya begitu kan. Kalau kita mau nyayur, ya, kuahnya banyakin. Tuh, supaya bisa dibagi ke tetangga. Nah, ketika tetangga dibagi jangan bilang, ya kuahnya doang gue dibawain. Nah, begitu. Ya, jadi artinya jadilah kita sebagai manusia yang senantiasa bersyukur. Seperti Nabi Allah Sulaiman. Setiap kali Nabi Allah Sulaiman mendapat sesuatu dibilang, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Tuh, jadi bersyukur. Ayo kita belajar bersyukur. Insya Allah kalau kita udah sering-sering bersyukur, ya nanti yang sudah ditambahin, ditambahin. Tapi kalau kita nggak bisa belajar bersyukur, maka yang sudah dikasih akan dihilangkan kembali sama Allah, dicabut kembali, bahkan diancam akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kenapa? Karena dikupur nikmat. Nah, ini makanya kata Nabi itu sebenarnya itu datangnya dari Allah. Jadi kalau kita menolak berarti sama aja kita menolak pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi satu bahaya yang sangat besar. Saya kira cukup, udah 2:30. Ya, nanti baru kita lanjutkan lagi. Ya, wahia annal amata majbulun dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan siang hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mengangkat kedua tangan kita berdoa, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa infak sedekah yang masuk untuk pembangunan pondok pesantren At-Thahiri Al-Muflihun di Anyer. Yang pertama dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Ibu Aminah, ya, sebesar 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Ya, mohon doanya semoga hamba Allah ini senantiasa diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan dan segala niat-niatnya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian infak kaum ibu Majelis Taklim At-Thahiri untuk pesantren At-Thahiri Al-Muflihun di bulan November, yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Di bulan Desember 1.800.000 rupiah. Kemudian di bulan Januari 1.400.000 rupiah. Kemudian ditambah lagi dengan 150.000 rupiah. Sehingga total yang diberikan pada kesempatan ya siang hari ini dari pimpinan Majelis Taklim kaum ibu At-Thahiri, Ibu Ustazah Hajjah Yanti, sebesar 5 juta rupiah. Ya, infak sedekah dari ibu-ibu semuanya
ya untuk pembangunan pondok pesantren At-Thariqah Al-Muflihun di Anyer sebesar 5 juta rupiah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan ya apa yang diniatkan oleh ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah akan ganti rezekinya dengan rezeki yang lebih berkah dan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh mereka semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.